被还。神老，我会再次站在你面前，等那时，我一定配得上你。Assalamualaikum sekuad capruk dimanapun kalian berada. Aduh, kembali lagi bersama gua Dwi di Ngacapruk Film. Yah, by the way, semoga kalian selalu sehat, lancar rezekinya, dan jangan lupa sedekahnya. Dan seperti biasa, tanpa ngoceh ngidul ngaler, kita masuk ke Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Persembahan Indofood. Yolah, melanjutkan episode kemarin. Saat si pria aneh pemilik makam tua sudah selesai mengisikan ilmu kanuraganya, mereka yang mendapat masing-masing setengah jantung memanfaatkannya. Terutama Lindong nih. Ia mengupgrade ranah Yuandannya menjadi ranah Yuandan akhir. Di sini King Ju malah mengeluarkan ratainya dan mulai menyerang. Karena mungkin gak terima dengan kejadian itu tuh. King Ju ingin sekali membunuh Lindong. Namun ketika King Ju mencekiknya, tiba-tiba ia teringat kejadian di dalam sana tadi dan membuatnya tidak jadi membunuh Lindong. Di saat bersamaan tim lainnya datang dan sangat kaget melihat si Lindong datang lebih dulu. Mengingat si Lindong ini masih tahapan ranah Yuandan. Di sini orang-orang mandangnya dari luar mulu anjir. Padahal si Lindong mah kuat. Melihat jantung itu sudah tidak ada di tempatnya, mereka bertiga menganggap bahwa jantung itu sudah ditaklukkan oleh si King Ju nih sob. Padahal si King Ju tadi gak sanggup ngadepin tuh jantung, malah hampir geheng alias tutung. Singkat cerita, Lindong merasa tidak nyaman ketika melihat King Ju sedang bersama si Wang Yan. Acie, cemburu nih. Kemudian terlihat si Lindong akan bergegas pergi. Namun di sini, Lindong dicegah oleh si King Ju. King Ju mengajak Lindong untuk keluar bersama. Dan tak lama kemudian datanglah Lin ke Wang Pan dari arah pintu masuk. Di sini Wang Pan langsung membisikkan dan mengadukan kepada Wang Yan bahwa Lindong sudah menggasap tongkat pencakar langit itu. King Ju yang melihat mereka berseteru, ia memilih menunggu Lindong di luar. Karena ngapain juga sih ngurusin hidup mereka? Di sini si Lin segera menjelaskan fakta-fakta yang terjadi tentang masalah perebutan senjata tadi. Si Lindong berkata dengan singkat bahwa siapa cepat dia yang dapat. Di sini klan Lin setuju dengan kata-kata si Lindong, akan tetapi si Biang Kerok malah mengeluarkan emosi yang meledak-ledak. Hingga akhirnya si Lin menceritakan kejadian yang sebenarnya dan Wang Pan hanyalah si pengarang cerita yang tidak benar. Lalu Lin Nangtian yang baru mengetahui bahwa Lindong bukan dari klan utama, melainkan dari cabang. Ia menganggap Lindong telah berani membuat masalah, dan ia menyuruhnya untuk memberikan tombak itu. Dan Lindong harus minta maaf ke si Wang Pan. Namun si Lindong tidak mau mematuhi Lin Nangtian. Ini mah emang si Lindongnya aja nih yang masih menyimpan dendam. Di sini, ia memutuskan akan segera pergi dari sana. Tapi si bangsat Lin Nangtian tidak membiarkannya.林动终归是林氏之人，而且当着外人的面这么对他，实在…… Lalu Lin Nangtian mengajukan tantangan, jika Lindong bisa keluar dari kekuatan spiritual penyiksanya, maka Lindong boleh mengambil tombak itu. Sesudah disiksa habis-habisan,
Lindong keluar juga walau dengan keadaan berdarah. Sesudah Lindong pergi, ia pun memulihkan diri. Di sini, saat ia bersama Martha, ia berkata bahwa kekuatannya sangat jauh berbeda dengan Dinantian. Akan tetapi, dia ingat waktu itu ia mengetahui letak-letak run kuno berkat hologram kuno yang ia temukan. Ya, hologram aja ya nyebutnya. Lindong bertanya, kekuatan apa yang didapatkan jika ia mempelajarinya? Kemudian si Martha membicarakan bahwa dulu ada seseorang datang secara aneh, bahkan orang-orang tidak mengetahui dia dari mana. Yang jelas ia mampu mengendalikan ke-8 run itu, yang bertujuan menghentikan sebuah masalah. Akan tetapi saat ia menghilang, dengan aneh juga, run-run itu bencar alias hancur. Di saat yang bersamaan, ada yang menyerang dari jauh. Orang yang menyerang itu tidak lain adalah si Wang Yan yang mau membalas dendam karena tadi dia merasa harga dirinya jatuh di depan semua orang. Dan jelas, pertarungan pun terjadi. 造型境强者的力量。金牌镇魔掌，天灵鼓起。 Lindong yang bertahan ingat bahwa si pria aneh pemilik makam telah memberinya ilmu agar Lindong bisa menggunakan tombaknya dengan maksimal. Saat bertarung, tombak itu sangatlah kuat sampai memecahkan sebuah jurus. Dan tak mau kalah, Wang Yan mengeluarkan pusaka naganya dan beradulah naga kuning milik Wang Yan dan biru milik Lindong. Di sana juga diperlihatkan si Lindong mengeluarkan boneka run yang ia simpan waktu itu. Fukui, Dongjin， 大魔王也是吃素的吧？嘿，Setelah usai bertarung, dengan keadaan Wang Yan yang jatuh dan tidak sanggup lagi melawannya, di sana Lindong sangat-sangat marah. Lindong berambisi ingin mengakhirinya, akan tetapi tiba-tiba ada sebuah pembatas atau penghalang yang menyelimuti si Wang Yan. Terlihat ada seseorang yang berduduk kuy, rada-rada mirip Raiden di Mortal Kombat nih. Tidak lain ia adalah Shen Lao, gurunya si Wang Yan. Pria berduduk kuy itu berusaha menghabisi Lindong. Lindong pun berlari menghindarinya dengan keren, terutama saat menahan jurus si Shen Lao. Dan singkat waktu King Ju menyelamatkan Lindong oleh bunga teratainya. Dan membawa Lindong menuju tempat yang sangat indah. Sesudah di tempat itu, King Ju menyuruh Lindong agar tidak mengingat selama bersamanya. Lindong pun mengatakan kepadanya, apa sebegitu tidak layaknya untuk dekat dengannya? King Ju membantah dengan keras bahwa Lindong berada jauh di bawahnya, apalagi ditambah klannya tidak akur kayak FTP aja ya. Cinta terhalang kasta dan klan. Tapi sesudah itu, King Ju memberi syarat jika Lindong berhasil menang di pertandingan 100 dinasti, iya, kawin-kawin. Lalu ia bertekad pasti bertemu di pertandingan itu. Romantisnya, di sini King Ju menyentuh Lindong dengan maksud melemparnya dan menyerangnya. Sesudah itu ia pamit.
Anjir, di sini membuktikan cewek itu susah ditebak ya. Capruk, capruk. Scene beralih ketika si Lindong dan si Martabak sudah sampai di rumah sambil membawa air liur iblis naga. Lagi-lagi kalau nyebut obat ini kayak aneh. Juga namanya terlalu panjang, jer. Kenapa nggak air suci naga? Atau air basuhan telapak kaki ibu naga gitu, biar barokah. Singkat waktu, dia langsung memberikan obat itu. Sui. Dan saat diobati, aura Kintan keluar dengan menyeramkan. Lalu Kintan pingsan. Kemudian muncullah sosok iblis yang sudah lama bermukim di tubuhnya. Kemampuan si iblis ini tidak diragukan lagi. Selain ia yang mendominasi, apapun barang yang dia sembur akan segera membeku. Sang kakak yang kasihan ia berjuang mati-matian melawannya demi melindungi Kintan. Dan pada akhirnya, Lindong berhasil meringkusnya dan berinisiatif mengikat dan mengurungnya. Di sini Lindong memerintahkan agar Kintan mencoba mengendalikan iblis itu, tentu untuk mendapatkan kembali energi spiritualnya. Pada awalnya Kintan tidak bisa karena terlihat masih ragu dan takut, namun pada akhirnya ia menguasainya dan mendapatkan kekuatannya. Bahkan energi si iblis itu sendiri. Singkat waktu, Kintan mencapai level ranah Yuandan, sama setara dengan kakaknya. Beda dikit lah. Kagum dengan kekuatan Kintan, membuat Lindong tenang jika ia sedang tidak bersamanya. Sesudah itu, Lindong memberi mandat. Mandat. Lindong menyuruhnya untuk tetap menjaga anggota klan. Lalu siang berganti malam dan malam berganti siang. Terlihat Lindong, Marta, dan Soyan sedang berada di ujung jurang. Sambil berbincang dengan Marta bahwa selanjutnya ia akan berpetualang lagi ke kota yang bernama Kota Kansawah. Bentar. Mimin mau pantun nih. Buah tomat, buah petei, tamat euy. Jadi yang patut kita ambil dari film Wudong Qiankun ini tidak lain jangan menggantung-gantung cerita, apalagi kisah cinta. Sakit tau anjir. Ya mudah-mudahan secepatnya rilis lagi season 3-nya. Agar tidak menggantung gini ya. Oke squad capruk dimanapun kalian berada, buat 2 hari ke depan, Mimin akan naik angkot dari Cina ke Jepang. Yakni buat besok dan lusa, kita bahas dulu film Tokyo Revenger yang lagi naik daun nih. Dan buat Donghua selanjutnya, kalian komen di bawah. Kita bahas film apa lagi nih sob. Dan yang paling banyak klik atau komennya, Mimin akan bahas ya. Tos pokoknya mah, pantengin terus channelnya. Dan jangan lupa dikasih tahu yang belum tahu. Sama satu lagi, cek deskripsi ya. See you next video. Bye-bye.